Bab 546. Tidak, lebih dari itu. Negara-negara bawahan yang awalnya berada di bawah yurisdiksi Kekaisaran, Kekaisaran Tianlong, Kekaisaran Changqiong, Kekaisaran Tianhuo, dan Kekaisaran Fengyun, semuanya telah memberontak. Mereka telah bergabung dengan tentara Wu Tian. Menurut pengintai, para pemimpin Sekte Wu, Sekte Tianyi, Kerajaan Tianlong, Kerajaan Changqiong, Kerajaan Tianhuo, Kerajaan Fengyun, Yuan Zun, Wu Tian, dan banyak lainnya telah berkumpul bersama, menyalakan api unggun, tampak sedang menarikan semacam tarian persegi. Dilihat dari sikap mereka, mereka tampak sangat bahagia. Apa? Saat berita ini menyebar, sang penghancur dunia dan Raja Puncak Awan menjadi pucat, terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bergumam tak percaya, suara mereka dipenuhi kecemasan. Pada saat ini, keduanya tampak telah menua bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, pilar keberuntungan abadi di dekatnya juga mengalami perubahan. Mereka berdua mengalihkan pandangannya ke arah itu. Setelah perubahan firasat singkat, peruntungan di dalam pilar tiba-tiba anjlok. Hingga akhirnya, hanya secercah samar yang tersisa. Dan secercah harapan ini juga disebabkan oleh keberadaan Kekaisaran Puncak Awan yang terus berlanjut. Jika suatu hari Kekaisaran Puncak Awan tidak ada lagi, secercah harapan terakhir ini kemungkinan besar juga akan hilang. Keduanya terjatuh lemah ke tanah, wajah mereka dipenuhi kepanikan. Selama kurun waktu ini, mereka telah mengeluarkan upaya dan biaya yang tak terhitung jumlahnya, berharap dapat segera menyempurnakan pilar keberuntungan abadi. Namun mereka tidak pernah mengharapkan balasan seperti ini. Jelas, mereka telah bekerja sangat keras. Jelaslah mereka telah mengikuti tuntunan kitab suci surgawi. Seseorang sedang membuat masalah. Sang penghancur dunia meraung histeris, pasti ada seseorang di balik ini. Sejak aku mulai merencanakan monumen kekacauan sungai abadi, aku sudah merasakan ada yang membuat masalah di balik layar. Kalau tidak, bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Mendengar perkataannya, Raja Puncak Awan pun terbelalak. Sebelumnya, saat sang penghancur dunia berbicara tentang tangan tak terlihat yang menimbulkan masalah di balik layar, ia tidak mempercayainya, dan menganggapnya sekadar alasan untuk mengalihkan kesalahan. Tapi sekarang, dia akhirnya percaya pada kata-kata sang penghancur dunia. Sebab ketika semua kejadian pada periode ini dihubungkan, mereka dapat melihat sesuatu yang mencurigakan. Jelas semuanya sesuai dengan rencana mereka, namun selalu ada perubahan tak terduga pada saat-saat kritis. Jika hal itu terjadi sekali atau dua kali, mungkin itu suatu kebetulan. Tetapi jika semua hal terjadi seperti ini, hal itu tidak dapat dianggap sebagai kebetulan belaka. Sekarang mereka benar-benar yakin, ada tangan tak terlihat yang memanipulasi segalanya di balik layar. Apa yang harus kita lakukan? Raja Puncak Awan memandang sang penghancur dunia. Kita bekerja untuk dewa, siapapun yang membuat masalah berarti menentang dewa. Orang ini harus ditemukan, kata sang penghancur dunia, matanya berbinar penuh tekad, mengepalkan tinjunya. Ya, kita harus mencari tahu orang ini, kalau tidak, kita mungkin tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Raja Puncak Awan pun mengangguk cepat. Kamu, cepat ikuti perintahku dan siapkan formasi. Sang penghancur dunia berdiri dan memberi perintah. Aku akan segera menggunakan kekuatan formasi, menggunakan kekuatan surgawi yang diberikan oleh dewa untuk menyimpulkan. Karena orang ini memanipulasi di balik layar, mereka pasti akan meninggalkan jejak, dan kita pasti akan menemukannya. Bagus. Saya akan segera mengurusnya. Raja Puncak Awan juga memahami keseriusan situasi dan tidak berani lalai. Setelah memberikan perintah, dan bersiap selama 3 hari penuh, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Cloud Top berkumpul bersama. Formasi, aktifkan. Kali ini dipimpin langsung oleh Cloud Top King. Dengan perintahnya, banyak ahli secara bersamaan memasukkan kekuatan batin mereka ke dalam formasi. Dan sang penghancur dunia berdiri di tengah formasi itu. Menyerap energi dalam formasi. Kekuatan bintang, mengaktifkan. Telapak tangannya membentuk segel tangan yang rumit, dan dengan suara gemuruh, langit di atas kota Kekaisaran Cloud Top tiba-tiba meredup. Menjadi gelap gulita. Namun di bawah kekuasaan sang penghancur dunia, setelah beberapa saat, langit yang gelap mulai memperlihatkan jejak cahaya samar.
Bintang-bintang mulai bermunculan. Saat bintang-bintang berkelap-kelip, sejumlah rune misterius juga bermunculan. Penyebab dan akibat. Mencari. Sang penghancur dunia mengamati fenomena-fenomena langit, menggunakan kekuatan bintang-bintang untuk mendeteksi siapapun yang terkait dengan fluktuasi takdir. Dalam sekejap, langit dipenuhi berbagai gambar dan informasi. Ada Wu Tian, yang baru saja muncul dari makam kekaisaran. Ada Jia Jiaqin dan Mo Tianji yang berdiri tegak setelah menaklukkan Huang Tian. Ada Yuan Zun, yang menyendiri di istana bawah tanah Cloud Top. Ada seorang pemuda berjubah abu-abu di puncak gunung Sekte Kabut, memimpin puluhan ribu pengikutnya dengan mengangkat tangannya. Dan ada raja-raja kekaisaran Changqiong dan kekaisaran Feng Yun, yang baru saja naik tahta. Tidak satupun dari mereka. Sang penghancur dunia bergumam dengan mata terpejam, menggelengkan kepalanya dengan panik. Mereka semua adalah musuh yang tampak di permukaan. Apa yang dicarinya adalah tangan tak terlihat di belakang mereka. Namun, menemukan individu-individu ini juga memberinya petunjuk penting. Artinya, dalam fluktuasi nasib, orang-orang ini memainkan peran krusial, dan manipulator di belakang mereka pasti punya koneksi dengan mereka. Dan orang yang memiliki hubungan dengan semua orang ini secara bersamaan pastilah dalang di balik semuanya. Semuanya, kerahkan kekuatan kalian tanpa ragu untukku. Sang penghancur dunia berteriak keras. Keringat pun menetes dari dahinya. Jelaslah, deduksi terhadap fenomena-fenomena langit itu menyerap banyak sekali energi. Dan orang yang mampu memanipulasi segalanya di balik layar pasti bukan orang biasa, yang tersembunyi dalam kegelapan. Menemukannya bukanlah tugas yang mudah. Semuanya, patuhi perintahku, kerahkan kekuatan kalian tanpa syarat. Siapapun yang mengungkap dalang di balik ini, aku akan memberi hadiah besar. Raja Puncak Awan menelan pil sambil berteriak keras. Yang lainnya mengatupkan gigi, menuangkan kekuatan mereka ke dalam formasi tanpa ragu. Dengan semua orang bekerja sama, fenomena langit di sana menjadi jauh lebih cerah. Di langit, gambar-gambar mulai menyatu secara sporadis. Tunggu, kami sudah mendapatkan informasi awal tentang orang ini. Kami akan segera menyampaikannya dengan jelas. Sang penghancur dunia menggertakkan giginya dan berteriak. Setelah sekian lama terus-menerus muncul, gambar yang terputus-putus itu akhirnya mulai jelas. Kami telah menemukannya. Melihat hal itu, sang penghancur dunia pun berteriak kegirangan. Warga Cloud Top Empire pun turut menunjukkan rasa gembira, serentak menghela napas lega, lalu menengadah ke langit. Gambar pertama yang muncul adalah sosok pendek. Berpakaian sangat unik. Celana ketat. Sepatu dou-dou. Bab 547. Apa yang muncul selanjutnya? Ada seekor anjing yang berbaring di ambang pintu, mengibas-ngibaskan ekornya dengan bersemangat. Pemandangan itu berkedip lagi. Itu berubah sekali lagi. Apa yang muncul berikutnya adalah seekor kelabang yang melengkungkan 40 pasang kaki sambil memotong kukunya sendiri. Dan setelah kelabang ada anjing beruang besar, yang tergeletak malas di tanah, menggambar lingkaran dengan perutnya. Akhirnya, adegan ditutup, dan kekuatan formasi dan gambar pun menghilang. Langit kembali cerah. Namun, seluruh istana kekaisaran Yunding menjadi bersemangat. Raja Puncak Awan pun menunjuk ke langit dan berteriak dengan gembira, "Haha, kita ketemu." Mereka berempat, saya bilang siapa yang punya trik hebat seperti itu, ternyata ada 4 orang. Selamat kepada Raja, selamat kepada Sang Penghancur Dunia, Anda telah menemukan dalang di balik ini. Ya, keempat orang ini berani melawan kekaisaran Puncak Awanku, bunuh mereka. Benar, kita harus membunuh mereka. Orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa ini, saya sarankan kita segera mengirim para ahli untuk menangkap mereka berempat. Pada saat itu, para ahli lain yang hadir juga ikut memberikan suara penyemangat, ingin segera berangkat dan menangkap keempat orang tersebut. Di sisi, Sang Penghancur Dunia yang kelelahan juga memperlihatkan senyum senang. Meskipun pengeluarannya sangat besar, rencana ini tidak sia-sia. Melalui kekuatan astralnya, dia akhirnya menemukan dalang di balik semua ini. Namun, karena beberapa alasan, ketiga setan ini dan 1 orang terasa agak akrab baginya. Terutama yang memakai celana ketat dan sepatu kacang, ia merasakan hubungan tertentu dengan sosok itu. Tetapi dia tidak dapat mengingat rinciannya saat ini. Dia tidak membahasnya lebih jauh.
Barangkali ia telah berpapasan dengan ketiga setan dan satu orang tersebut berkali-kali secara diam-diam, maka dari itu ada rasa keakraban. Setelah istirahat sejenak, sang penghancur dunia dan Raja Puncak Awan kembali ke Istana Yunding. Jadi apa rencananya? Tanya sang penghancur dunia. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja, Raja Puncak Awan tertawa dingin sambil mengepalkan tinjunya. Bagaimana tepatnya kita akan melaksanakan ini? Sang penghancur dunia berkata dengan santai, karena ketiga iblis dan satu orang ini mampu mengganggu kekuatan kosmik, mereka bukanlah makhluk biasa. Selain dari penampilan mereka, kita tidak tahu apapun tentang mereka. Mungkin tidak disarankan untuk menghadapi mereka dengan gegabah. Anda dapat yakin tentang itu, saya punya rencana. Raja Puncak Awan tersenyum sambil mengangkat sudut mulutnya. Oh, sang penghancur dunia tampak penasaran. Di bawah istana bawah tanah Kekaisaran Puncak Awan, ada formasi pembunuh alami. Lingkungan di dalamnya keras, tanpa energi spiritual. Formasi itu juga dipenuhi roh-roh jahat sisa kuno. Bahkan kau dan aku tidak bisa bertahan lebih dari 7 hari di dalamnya. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah menemukan mereka, pertama-tama gunakan formasi untuk menyegel dan memenjarakan mereka. Setelah dipenjara, kita dapat menggunakan harta karun tingkat atas milik Cloud Top Empire untuk langsung memindahkan mereka ke formasi pembunuh istana bawah tanah. Dengan cara ini, kita bisa melenyapkan mereka tanpa usaha atau risiko apapun dari pihak kita, menempatkan mereka pada jalan buntu. Raja Puncak Awan menjelaskan dengan santai. Ide yang cemerlang. Mata sang penghancur dunia berbinar sambil menepuk pahanya tanda kagum. Begitu tiga iblis dan satu orang ini mati, dan kekuatan kosmik dipulihkan, semuanya akan mudah bagi kita. Hahaha, hebat, sungguh hebat. Di bawah rumah hiburan, 4 bayangan licik muncul. Kakak, berani sekali kamu. Dia benar-benar mencuri 10 koin emas dari tuannya, dia akan membunuh seseorang jika dia tahu. Anjing itu mengerutkan kening karena khawatir. Apa yang perlu ditakutkan? Seorang pria harus mati di bawah bunga peoni, bahkan sebagai hantu dia akan berlari kencang. Lu Benwei berjalan dengan angkuh sambil berkacak pinggang, lalu berkata dengan suara rendah, lagi pula, ini sudah menjadi lebih pintar sekarang. Kalau ada apa-apa, aku akan menghindari kembali untuk sementara waktu. Oh, mata Aoking berkedip saat dia berseru, mungkinkah kakak laki-laki itu punya ide cemerlang? Tidak terlalu bagus, tapi kita akan menghindari badai untuk saat ini. Lu Benwei tertawa terbahak-bahak sambil berkacak pinggang. Sebuah kerangka dan 3 binatang buas yang mengenakan topi bambu berjalan dengan angkuh ke distrik lampu merah di hadapan mereka. Cukup, cukup. Saya sangat lelah. Hehehe, adik kecil, aku berhasil menangkapmu. Hihihihi, hahaha, gede banget. Di dalam ruang pribadi, ada lagu, tarian, dan pesta pora yang tak terkendali. Tetapi orang-orang itu sangat menikmatinya. Namun, bahaya mendekat dari luar ruangan. Untuk mengatur operasi malam itu, Cloud Top Empire telah mengerahkan segala upaya. Pertama, mereka mengepung rumah kesenangan. Secara diam-diam membentuk formasi di sekelilingnya. Sementara itu, sang penghancur dunia dan Raja Puncak Awan secara pribadi menjangkarkan formasi tersebut, mendirikan penghalang di sekeliling rumah kesenangan untuk mencegah mereka yang ada di dalamnya mendeteksi adanya gangguan. Bagaimana perkembangan pembentukan formasinya? Sang penghancur dunia bertanya. Hampir selesai. Raja Puncak Awan tersenyum, setelah selesai, akan terbentuk sangkar besar, yang akan menjebak siapapun yang tidak dapat melarikan diri. Setelah itu, formasi teleportasi akan aktif, yang akan langsung memindahkan keempat orang bodoh ini ke dalam formasi pembunuh istana bawah tanah. Bagus sekali. Sang penghancur dunia berseri-seri karena kegembiraan. Bagian yang menggelikan adalah bahwa orang-orang bodoh ini, yang tidak menyadari malapetaka yang akan menimpa mereka, masih saja berfoya-foya di rumah hiburan remeh ini, ejek Raja Puncak Awan. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka akan mati. Jangan merayakan terlalu cepat, kita tidak pernah tahu kejadian tak terduga apa yang mungkin terjadi sebelum saat terakhir, sang penghancur dunia memperingatkan dengan sungguh-sungguh, sambil menekan telapak tangannya ke bawah, meskipun wajahnya masih menyeringai lebar. Sesaat kemudian, sesosok bayangan diam-diam tiba dan mengangguk ke arah sang penghancur dunia dan sang raja. Melihat ini, keduanya saling bertukar pandang. Dengan lambaian telapak tangan,
kelompok itu secara kolektif mundur dari formasi. Di luar formasi, Cloud Top Empire melantunkan mantra, memanggil jimat teleportasi besar. Balalalala. Setelah serangkaian mantra, formasi teleportasi memancarkan cahaya yang menyilaukan, tiba-tiba menyelimuti seluruh rumah kesenangan. Teruslah bernyanyi, teruslah menari. Di dalam ruangan, tepat saat Lu Benwei tengah menuangkan minuman keras ke tulang-tulangnya, menikmati suasana penuh kegembiraan sementara yang lain bergoyang dalam keadaan mabuk, sebuah pilar cahaya melesat ke arah mereka, menyeret mereka semua ke dalam. Ayah, apa yang terjadi? Kakak, di mana kakaknya? Aduh, cepat sekali gerakannya, aku jadi ingin muntah. King, tahan dulu. Kakiku, aku kehilangan satu kaki, saudaraku, bantu aku menemukannya. Xiongda, Balqiang menebang pohon lagi. 3 iblis dan 1 kerangka, dalam keadaan mabuk, dengan cepat diteleportasi menuju formasi pembunuhan istana bawah tanah Yunding. Hahaha, melihat mereka mengoceh tanpa sadar di ambang kematian, Sang Penghancur Dunia dan Raja Puncak Awan tertawa mengejek. Bab 548. Semua debu telah mengendap. Sang Penghancur Dunia dan Raja Puncak Awan mengangkat gelas mereka di istana. Hahaha, bersulang untuk kesuksesan kita, kata Raja Puncak Awan sambil tersenyum. Benar sekali, tapi apakah formasi pembunuh istana bawah tanahmu benar-benar bisa ditembus? Tanya Sang Penghancur Dunia dengan nada skeptis. Tenang saja, Raja Puncak Awan berkata dengan yakin, formasi pembunuh ini tertinggal beberapa era yang lalu, setelah selamat dari kehancuran besar. Formasi ini membentuk dunia kecilnya sendiri yang sunyi, dipenuhi dengan mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya, tempat yang sama sekali tidak memiliki kehidupan. Lebih-lebih lagi, aku secara khusus mengirim 7 murid perempuanku untuk menjaganya. Maksudmu mereka yang sangat berbakat, terlahir dengan tubuh yang memikat, yang dikenal sebagai 7 putri cantik dari alam awan. Sang Penghancur Dunia mengangkat alisnya. Benar, itu mereka. Jika ada masalah sekecil apapun, mereka akan segera memberitahu kita. Kata Raja Cloud Top sambil tersenyum. Itu luar biasa. Setelah mendengar serangkaian pengaturan Raja Puncak Awan, Sang Penghancur Dunia mengangguk puas. Bagaimanapun juga, jangan khawatir, mereka pasti akan mati. Raja Puncak Awan mengangkat cangkirnya dan tersenyum. Hahaha, mereka pasti akan mati. Melihat hal itu, Sang Penghancur Dunia pun mengangkat cawannya. Keduanya berdentingan gelas mereka dengan pelan. Di dalam formasi pembunuhan yang sunyi, Lu Benwei yang mabuk dan ketiga temannya akhirnya terbangun dalam keadaan pusing setelah tidur selama lebih dari 10 jam. Kakak, kita tampaknya tertangkap, kata Milk sambil menggaruk-garuk kepala sambil memegang buku, Bunny Bears, yang belum selesai diambilnya dari Scripture Pavilion. Tenang saja, santai saja, memangnya kenapa kalau kita tertangkap? Apa masalahnya dengan saudaramu di sini? Nightwind Centipede berguling, melambaikan cakarnya dengan acuh tak acuh. Benar sekali, dan tempat ini tampaknya cukup menyenangkan, anjing itu menimpali sambil berdiri, lagi pula, bukankah saudara mencuri koin emas tuan? Kamu bilang kita perlu bersembunyi untuk sementara waktu, jadi bukankah ini tempat yang tepat untuk bersembunyi? Tidakkah kau berpikir? Setelah berbicara, anjing itu mengalihkan pandangannya ke arah Lu Benwei. Playboy ini juga berpikiran sama, tapi meski bersembunyi tidak apa-apa, kita tetap perlu bersenang-senang. Lu Benwei mengangguk dengan gagah, sambil meletakkan dagunya di atas tangannya. Oh, kakak, cepat ceritakan pada kami kesenangan seperti apa. Anjing itu dan yang lainnya segera berkumpul di sekitar Lu Benwei. Hehe, mari kita lihat-lihat dulu. Lu Benwei terkekeh. Lalu dengan lambaian telapak tangannya yang kurus kering, dia meraih sesuatu yang bening dan mulai memainkannya dengan serius. Saat Lu Benwei bermain-main, benda transparan di tangannya berubah wujud menjadi bentuk manusia aneh, yang mengeluarkan teriakan melengking. Biarkan aku pergi. Apakah kamu tahu siapa bawahanku? Aku adalah bawahan Raja Roh Mayat hidup terhebat di alam terpencil ini. Jika kau tidak segera melepaskanku, Raja Roh tidak akan pernah melepaskanmu. Namun, begitu dia selesai berbicara, mulut Lu Benwei tiba-tiba mengeluarkan suara yang tak terduga, Raja Roh yang kau bicarakan, apakah ini bendanya? Mendengar ini, hantu yang baru saja berteriak itu menoleh dan merasa ngeri saat mengetahui bahwa Lu Benwei entah bagaimana juga telah menangkap Raja Roh yang sombong itu di tangannya.
Astaga, bagaimana ini bisa terjadi? Mayat hidup itu merasakan kulit kepalanya kesemutan. Raja roh mereka adalah mayat hidup terkuat di alam terpencil itu. Raja roh, bagaimana kau bisa berakhir seperti ini juga? Dia menatap Raja roh sambil tergagap. Diam, sang Raja roh meraung marah. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, dia membuka mulutnya yang lebar dan menelan mayat hidup itu dalam satu tegukan. Setelah mendecakkan bibirnya beberapa kali, dia menampakkan wajah menyeringai dan terkekeh pada Lu Benwei. Tuanku, saya tidak mengenalnya. Wah, pemainnya keren sekali. Melihat ini, Lu Benwei menatap Raja roh dengan kagum, lalu melonggarkan cengkeramannya, menjatuhkannya ke tanah. Terima kasih, tuanku. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Raja roh diam-diam menghela napas lega. Untungnya, dia bereaksi cepat. Jika tidak, dia pasti sudah mati. Saat itu, dia tengah asyik melahap mayat hidup lainnya ketika tiba-tiba sebuah tangan muncul entah dari mana dan mencengkeramnya. Mengingat momen yang mengerikan itu, ia sungguh-sungguh memahami bahwa sosok-sosok di hadapannya sama sekali tidak boleh dianggap enteng. Hehe, tuan-tuan, bolehkah saya bertanya apa yang membawa Anda ke sini? Raja roh segera berlutut di tanah, tersenyum dan berkata, aku adalah mayat hidup terkuat di alam terpencil ini, tentu saja aku tidak menunjukkan kekuatanku, aku masih bukan siapa-siapa di hadapan kalian para penguasa, aku hanya ingin mengatakan bahwa jika kalian para penguasa butuh bantuan, mungkin aku bisa memberikan sedikit bantuan, hehehe. Oh, kami di sini hanya untuk berlibur. Kami akan berangkat dalam beberapa hari. Lu Benwei melambaikan tangannya dan berkata, namun, playboy ini cukup mengagumimu. Di masa depan, kami, saudara-saudara, akan berada di bawah pengawasanmu. Tidak apa-apa, hamba yang rendah hati ini pasti akan melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Tuan-tuan, silakan ajukan permintaan apapun, kata Raja roh sambil membungkuk dan mengangguk. Oh, kalau begitu kemarilah, izinkan aku bertanya sesuatu. Lu Benwei memberi isyarat dengan jarinya. Sang Raja roh bergegas mendekat. Si playboy ini ingin bertanya padamu, bisakah kau mengatur beberapa gadis? Sambil berbicara, Lu Benwei membuat gerakan di sekitar dadanya, mengangkat tangannya, dan berbisik, kau tahu, tipe yang sangat galak, sangat galak. Pertanyaan ini dari Lu Benwei segera menempatkan Raja roh dalam posisi sulit. Ah, tuanku, lihatlah kami, dari mana kami bisa dapat gadis-gadis? Kata Raja roh dengan nada getir. Tidak ada gadis. Lu Benwei langsung menjadi tidak senang, dan berkata dengan dingin, lalu, bagaimana biasanya kamu mengurusnya? Tuanku, mohon jangan sebutkan hal ini, kata Raja roh dengan nada getir, orang yang hina ini tidak pernah melakukan tindakan apapun selama beberapa era. Melihat penampilan Raja roh yang menyedihkan, Lu Benwei yang awalnya marah, malah memberinya tatapan menghibur. Kakak mengerti penderitaanmu, tapi kakak tetap harus ngajarin kamu. Kalau secara fisik nggak memungkinkan, kamu tetap harus cari penghiburan mental. Ajaran saudara benar, ajaran saudara benar. Sang Raja roh membungkuk dan mengangguk terus-menerus, masih takut kalau Lu Benwei akan menamparnya hingga mati karena tidak menjodohkan gadis-gadis. Tapi tepat saat dia selesai berbicara, tiba-tiba dia teringat sesuatu dan matanya berbinar. Tuanku, hamba sudah memikirkan solusinya, teriaknya. Oh, Lu Benwei berseru sambil mengalihkan pandangannya ke arahnya. Di luar alam terpencil ini, Ting Dewa 7 gadis, berkulit putih dan cantik, masing-masingnya sangat memikat. Bab 549. Ya ampun, benarkah itu? Lu Benwei bertanya, langsung bersemangat. Saya tidak berani menipu Anda, Tuan. Raja roh dengan hati-hati berlutut di tanah dan berkata, ketujuh dari mereka sekarang sedang bermeditasi di tepi alam terpencil, kadang-kadang bahkan memasukinya untuk waktu pelatihan yang singkat. Bukannya aku tidak ingin menyerang mereka, aku hanya tidak berdaya untuk melakukannya. Bagaimanapun, mereka telah melakukannya setiap hari selama sekitar 1 dekade terakhir. Mereka semua adalah gadis muda berkaki panjang. Mendengar perkataan Raja roh ini menggetarkan hati Lu Benwei, dia tertawa konyol. Jadi, haruskah saya menangkapnya untuk Anda, Tuan? Raja roh bertanya lagi. Tunggu, biar aku beres-beres dulu. Lu Benwei menekan tangannya ke bawah, dengan cepat membetulkan celana jeansnya yang ketat dan membungkuk untuk meniup debu di sepatunya.
Dia berpose agak tampan dan bertanya, "Teman-teman, lihat, bagaimana sikapku hari ini. Bagus, sempurna, tetapi ada beberapa kekurangan dalam detailnya." Rekannya, seekor anjing, mengangguk dengan serius. Dengan sekilas pandang, anjing itu memimpin kelompok itu mengelilingi Lu Benwei. Anjing itu mula-mula menggulung ujung celana Lu Benwei 2 kali, dan mereka menarik 2 benang lepas dari pakaiannya. Makhluk aneh lainnya menyusut dan memanjat dada Lu Benwei, melilitkan tubuhnya yang panjang membentuk lingkaran, meringkuk bersama dan membentuk pola berbentuk hati. Setelah semuanya beres, anjing itu menepuk-nepuk kakinya dan berkata, "Sempurna. Dia yang paling tampan di dunia." Hahaha, Lu Benwei, dengan tangan di pinggang, tertawa terbahak-bahak karena puas. Melihat ini, mata Raja Roh bergerak dan dia mengacungkan jempol tepat waktu kepada Lu Benwei, sambil berkata dengan emosional, "Tuan, ketampananmu tak tertandingi. Jika aku memiliki 1/10 dari penampilan dan sikapmu, aku akan merasa puas seumur hidup." "Bagus, aku suka orang jujur seperti kamu." Lu Benwei menatapnya dengan tanda setuju. Hal ini membuat Raja Roh berseri-seri gembira. "Tuan, tunggulah di sini. Saya akan segera menangkap gadis-gadis itu untuk Anda." Mata sang Raja Roh bergerak, seluruh entitas spiritualnya mengembang seketika, berubah menjadi pusaran angin yang dahsyat di dalam angkasa, berputar menuju perbatasan alam terpencil. Setelah kejadian tersebut, banyak roh kematian di alam terpencil itu meringkuk ketakutan, bahkan tak berani mengangkat kepala. Di tepi wilayah yang sunyi, duduk 7 wanita. Dengan gigi berkilau, bibir berseri, mereka mengenakan pakaian yang berbeda-beda, tontonan warna-warni merah, biru, hijau, ungu, hijau. Mungkin karena sifat alami mereka yang menggoda, mereka berpakaian minim, kulit putih mereka terekspos, hanya memperlihatkan sedikit yang menunjukkan lebih banyak. Terutama pinggang telanjang yang terlihat di balik atasan pendek, memancarkan pesona yang kuat. Mereka sudah berada di sana selama lebih dari 20 jam, aku penasaran bagaimana keadaan mereka. Gumam seorang gadis bergaun merah. Tidak yakin, mungkin mereka sedang berjuang untuk bertahan hidup, atau mungkin mereka sudah mati di tangan roh kematian, kata wanita berbaju hijau. Lagi pula, bahkan kami, 7 saudari, hanya bisa bertahan 1 jam saat berlatih di sana, apalagi untuk melangkah lebih jauh. Jangan remehkan musuh. Bagaimanapun, mereka adalah musuh yang akan dianggap serius oleh Tuan kita, peringatkan gadis berbusana biru di sudut jalan, jadi, jangan lengah. Tetaplah waspada terhadap setiap gerakan. Oke, wanita berpakaian merah itu mengangguk pelan, namun dia mendesah pelan seolah tengah memikirkan sesuatu. "Mengapa engkau mendesah, saudari ketujuh?" tanya wanita berbaju biru. "Aku hanya berpikir, kita tidak jauh berbeda dari orang-orang itu, yang terjebak dan tidak dapat melarikan diri dari kurungan ini." Wanita bergaun merah itu berkata sambil mengerutkan kening, "Satu-satunya perbedaan adalah, mereka berada di dalam Wastelen Realm, sementara kita berada di luar." Mendengar ini, wajah wanita lainnya menjadi mendung. Rasa sakit dari kenyataan ini sudah diketahui oleh mereka semua. Pada saat itu, terjadi perubahan mendadak. Badai energi yang dahsyat muncul dari Wastelen Realm dan mulai berputar ke arah mereka. "Apa ini?" 7 bersaudara itu tiba-tiba berdiri, wajah cantik mereka diselimuti rasa takut yang kuat. Mungkinkah itu adalah Raja Roh yang legendaris, roh kematian yang paling kuat dan misterius dari alam gurun? Seru wanita berpakaian merah itu. "Sepertinya dia mengincar kita. Mungkinkah dia akan melanggar batas?" Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, badai itu menghancurkan batas dan menyapu semuanya. Tanpa perlawanan apapun, kata-kata itu terhanyut ke langit, menyusut kembali ke kedalaman Wastelen Realm. Waktu berlalu tanpa disadari. Ketika 7 saudari terbangun, mereka mendapati diri mereka berada di tengah-tengah kekuatan yang meraung dan dahsyat. "Apakah kita berada di dalam Wastelen Realm? Bagaimana kita berakhir di sini? Sekarang aku ingat, Raja Roh dari alam gurun menyerang kita." Para saudari itu terbangun, masing-masing dari mereka merasa cemas dan takut. Lalu tiba-tiba, sebuah suara bergema. "Hei, kalian bertujuh sudah bangun sekarang. Cepat, Xiao Lingzi, buatlah pengaturan dan ciptakan suasana." "Ya." Mengikuti perintah Raja Roh, dia meraung, kelompok atmosfer, aktif.
Atas perintahnya, roh kematian yang tak terhitung jumlahnya pun berdatangan. Kemudian, yang membuat Seven Sisters ngeri, mereka melihat cahaya berkelap-kelip yang berasal dari roh kematian. Gerakan mereka tersinkronisasi, dan iramanya jelas, mengubah pemandangan menjadi panggung yang terang dan ramai. Grup musik, aktif. Sang Raja Roh mengeluarkan raungan lagi. Lebih banyak roh kematian bermunculan, membuat berbagai macam suara dari mulut mereka. Bersama-sama, mereka membentuk irama yang membuat orang ingin menari tanpa sadar. Akhirnya, dengan suara gemuruh guntur yang menggema di langit, Lu Benwei turun dari surga, menampilkan penampilan memukaunya. Senang bertemu dengan kalian, Seven Sisters. Saya Lu Benwei. Bab 550. Cahaya yang menyilaukan itu membuat 7 bersaudara tidak dapat membuka mata mereka. Ketika mereka mendengar suara itu dan melihat ke arah si pembicara, ketujuh orang itu tercengang. Bintang-bintang berkelap-kelip malam ini, dan hatiku penuh cinta untukmu, tidak, untuk kalian semua. Lu Benwei perlahan mengangkat jubah hitamnya, lalu menjepitnya dengan jari-jarinya. Di dadanya ada jantung hitam, yang masih berdetak, tam-tam, terus-menerus. Cantiknya, maukah kau berdansa dengan ini di bawah cahaya bintang? Ketujuh wanita itu menatap Lu Benwei dengan ngeri, sangat terkejut. Sosok pendek berjubah hitam ini, bukankah dia dilemparkan ke dalam formasi pembunuh mayat hidup ini oleh Grandmaster? Sudah lebih dari 10 jam, namun dia sama sekali tidak terluka. Tidak, bukan hanya tidak terluka, tetapi dia bahkan menaklukkan Raja Roh Kematian yang paling kuat yang mengendalikan hidup dan mati dalam formasi ini. Mereka memandang Raja Roh yang tengah bersujud di hadapan lelaki berjubah hitam. Betapa kuatnya dia, kekuatan yang melampaui imajinasi mereka. Melihat tidak ada tanggapan dari ketujuh orang itu, Lu Benwei dengan santai membalik dahinya, malam ini sempurna, memabukkan. Hatiku juga mabuk. Dia menoleh ke belakang, bukankah hatimu mabuk? Apa yang harus kita lakukan? Gadis berbaju hijau itu gemetar. Dengan orang yang begitu tangguh, mereka takut peluang mereka untuk bertahan hidup tipis. Kami tahu lebih baik daripada siapapun betapa berbahayanya formasi pembunuh mayat hidup ini, gadis berbusana merah itu berkomunikasi melalui telepati kepada yang lain. Tingkat kultivasi kami tidak rendah, tetapi kami bahkan tidak bisa bertahan di ujung formasi ini selama 1 jam selama latihan normal. Pria ini sangat kuat, menghadapinya akan seperti telur yang pecah di batu. Jadi, kakak ketujuh, apa saranmu? Tundukkan diri padanya. Apa? Tapi, wajah gadis bergaun biru menjadi pucat. Jika Grandmaster tahu, kita bertujuh pasti akan mati. Pria ini tidak hanya tidak terluka dalam formasi pembunuhan, tetapi dia bahkan menaklukkan Raja Roh Kematian. Hanya ini saja membuatnya lebih kuat daripada Grandmaster. Setelah gadis berbusana merah selesai berbicara, sementara keenam lainnya masih ragu-ragu, dia sudah melangkah maju. Kakak ini sangat gagah dan tampan, sungguh pemandangan yang luar biasa. Dia menggoyangkan pinggulnya saat berjalan menuju Lu Benwei. Rok merah menyalanya bergoyang setiap kali melangkah, gerakannya anggun, bokongnya yang penuh dan bulat bergoyang dalam lengkungan yang sangat menarik. 6 orang lainnya tercengang. Saudari ketujuh telah berganti pihak dengan begitu cepat. Lu Benwei juga tercengang. Dia menatap gadis bergaun merah, menelan ludah yang tidak ada. Kakak Lu Benwei sekali, kata gadis bergaun merah sambil menepuk dada Lu Benwei. Tangannya sakit akibat benturan itu. Sialan, tulang. Dada kakak sangat kuat, tangan kecilku tidak sanggup menahannya. Kakak, tolong tiup saja supaya terasa lebih baik. Tubuh gadis bergaun merah melunak, jatuh ke pelukan Lu Benwei, mengangkat jari-jarinya yang putih halus ke arahnya. Hebat, aku pasti akan meledak. Lu Benwei berseru kegirangan, dan meniupkan napas ke arah jari-jari gadis bergaun merah. Energi dahsyat terpancar dari ujung jarinya, mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Matanya langsung terbelalak. Aku akan segera menerobos. Ucapnya dengan gemetar, sambil menutup matanya. Saat berikutnya, ketika dia membuka matanya, dia bahkan tidak perlu menerobos. Saat dia mengedarkan energinya, aura yang mendalam menyebar dari tubuhnya. Dewa abadi. 6 wanita lainnya terkejut. Perlu dicatat bahwa mereka hanyalah dewa surgawi, dan saudari ketujuh baru saja menerobos ke dewa surgawi.
Mustahil untuk menembus dari Heavenly Immortal ke Golden Immortal tanpa beberapa ribu atau puluhan ribu tahun, apalagi langsung menembus ke Profound Immortal. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka impikan. Dan sekarang, itu terjadi hanya karena satu nafas. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Tanya gadis bergaun biru dengan nada mendesak. Saudari ketujuh benar. Lagi pula, Grandmaster tidak pernah memperlakukan kita sebagai murid sejati, selalu mengurung kita di sini untuk menjaga formasi ini. Sudah menjadi sifat manusia untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian, kata gadis berbusana ungu. Terserah padamu, tetapi jika kau tidak pergi sekarang, dia hanya akan memperhatikan saudari ketujuh. Dengan itu, dia melepaskan jepit rambut dari kepalanya, membiarkan rambutnya jatuh seperti air terjun hitam, bergoyang lembut dalam nyala api hantu yang berwarna-warni. Dia menyibakkan rambutnya ke satu sisi dan dengan anggun menghampiri Lu Benwei. Tadi aku tak sengaja terkena pasir di mataku, bisakah kakak membantu meniupnya? Tiba-tiba, formasi pembunuh yang biasanya sunyi dan menyeramkan, dipenuhi dengan api hantu yang terang dan musik yang meriah. Sekelompok orang mulai menari mengelilingi sosok berjubah hitam. Tangan pria berjubah hitam itu terlihat bergerak dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Suara tawa yang keluar dari tenggorokan tengkorak itu bergema di seluruh formasi pembunuh. 3 hari 3 malam kemudian, Lu Benwei masih terus melaju, tetapi ketujuh wanita itu tidak sanggup lagi mengikutinya. Sebagian besar roh kematian yang bergoyang dan bersinar juga telah pingsan karena kelelahan. Bahkan Raja Roh Kematian pun hampir menyerah. Bagaimana staminanya bisa begitu bagus? Kakak, mari kita istirahat dulu, dia hampir mati karena kelelahan. Raja Roh tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Lu Benwei menatap Raja Roh dengan ketidakpuasan. Roh kecil, tubuhmu terlalu lemah. Benar sekali, benar sekali. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Big Brother? Kejantanan Big Brother menggetarkan surga, tak seorang pun di dunia ini yang dapat dibandingkan. Kata Raja Roh, aku benar-benar memikirkan kepentingan terbaik Big Brother. Kau hebat, tetapi gadis-gadis kecil ini tidak tahan. Jika kau tidak berhenti, mereka akan dipermainkan sampai mati. Bukankah Big Brother akan kehilangan 7 bunga yang indah? Ada benarnya juga. Lu Benwei berhenti, dan semua orang di sekitarnya merasa lega. 7 bersaudara itu terjatuh ke tanah, terengah-engah. Sial, dia bisa menari begitu lama. Saat mereka beristirahat, kelabang angin malam merangkak ke atas batu. Tubuhnya melengkung, lalu menggali ke dalam tanah, mendorong tanah ke sekitarnya. Setelah beberapa saat, ia merangkak kembali, menatap Lu Benwei dengan mata berbinar, sambil menggerakkan tangannya penuh semangat. Kakak, berita bagus. Apa itu? Aku baru saja mencium bau uang di dalam tanah. Kata kelabang angin malam. Oh, tengkorak itu melompat dari batu, dan bertanya dengan penuh semangat, uang. Di mana? Di mana? Di tenggara alam terpencil ini. Kelabang angin malam menunjuk ke suatu arah dan berkata, bagaimana kalau kita pergi dan menjarahnya? Ayo pergi. Lu Benwei mengangkat jarinya, menunjuk ke arah langit. Dalam sekejap, kabut desolate realm yang menyeramkan, dalam, dan sunyi senyap itu pun sirna, dan penghalang tebal pun lenyap di tempat. Semua orang di sekitar tercengang. Ini menghancurkan formasi pembunuhan yang tidak bisa dipecahkan selama beberapa era. Hanya dengan ujung jari yang ringan. Dan terobosan semacam ini bukanlah seperti saat dia menangkap 7 saudari dari luar kerajaan, tetapi benar-benar menembus penghalang kerajaan. Raja Roh telah terperangkap di sini selama berabad-abad, dia lupa berapa lama. Saat udara segar menerpa hidungnya, menggantikan atmosfer yang awalnya busuk, dia masih dalam keadaan terkejut. Saat berikutnya, dia mulai berteriak. Ternyata saat penghalang itu pecah dan kabut menghilang, cahaya bersinar masuk. Hari-hari dan malam-malam yang tak terhitung jumlahnya hampir membuatnya lupa bahwa roh kematian tidak dapat terkena cahaya. Sambil berteriak, meratap, dan melarikan diri, Raja Roh sekilas melihat Lu Benwei dari sudut matanya. Suatu pikiran melintas dalam benaknya bagai kilat. Kakak, aku sekarat. Raja Roh berteriak dan meratap, memegangi kepalanya. Tidak bisa menjadi kuda atau lembu bagi kakak yang tak tertandingi, tampan, menawan, dan dicintai semua orang adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Kakak, selamat tinggal. Lu Benwei bahkan tidak meliriknya, melambaikan tangannya,
dan lapisan kabut hitam pekat menyelimuti tubuh Raja Roh. Ayo berangkat, saatnya mencari koin emas. Bab 551. Mayat hidup tidak dapat melihat cahaya, itu aturan surga dan hukum fisika. Namun sekarang, hanya dengan lambaian tangan, semua ini diabaikan. Sang Raja Roh bergidik. Dia tidak berani berpikir lebih dalam dan bergegas menyusul Lu Benwei dan lainnya yang bersiap untuk pergi. Kakak, tunggu aku. Di sebelah tenggara tanah tandus itu terdapat dunia kecil yang independen. Dalam sekejap, 12 orang muncul di pintu masuk dunia kecil ini. Dunia kecil itu ditutupi dengan penghalang. Berbagai krisis dan susunan tersusun rapat. Namun, Lu Benwei memperlihatkan ekspresi tergila-gila, mengangkat kepalanya untuk mengambil napas dalam-dalam. Tempat ini memang berbau koin. Saat dia berbicara, tulang jari putihnya mengetuk pelan. Penghalang yang tak tertembus itu menghilang seperti gelembung. Saat gelembung-gelembung itu menyebar, cahaya keemasan bersinar. Sejauh mata memandang, berbagai harta karun emas dan perak bertumpuk di tanah seperti sampah. Pada saat yang sama, harta yang tak terhitung jumlahnya yang terbungkus dalam pilar cahaya melayang di udara. Adegan ini membuat ketujuh wanita itu membelalakan mata indahnya. Apakah ini kas negara Cloud Top Empire, semua tabungan sejak didirikan? Ketujuh wanita itu dipenuhi rasa tidak percaya. Sebagai murid penguasa Cloud Top Empire, mereka sudah lama mendengar tentang tempat ini tetapi belum pernah ke sini. Melihatnya sekarang, mereka langsung terpana oleh pemandangan di hadapan mereka. Terlalu banyak harta karun di sini. Cloud Top Empire memang memiliki sumber daya yang sangat besar. Pada saat ini, rongga mata Lu Benwei yang cekung langsung berubah menjadi koin emas. Saudaraku, kita telah menjadi kaya. Di sampingnya, setelah sesaat linglung, anjing itu pun berseru kegirangan. Tetapi setelah berbicara, dia tidak mendapati seorang pun yang menjawab. Dia menoleh untuk melihat Lu Benwei, membeku seperti ayam kayu, perlahan-lahan merentangkan tangannya dan terjun ke dalam koin-koin emas. Kakak, beberapa orang berteriak, menyaksikan Lu Benwei langsung tenggelam dalam koin emas. Mereka semua ikut serta. Kami kaya. Haha, kami kaya. Mulai sekarang, kita bisa punya anak perempuan sebanyak yang kita mau. Saya sudah memutuskan, saat kita kembali, saya akan mengundang 10.000 orang, berpesta dan berdansa bersama. Keempatnya tertawa terbahak-bahak, meraup koin-koin emas dan melemparkannya ke udara. Saat berikutnya, Lu Benwei bangkit langsung dari koin-koin emas, mengambang perlahan. Bereskan, biarkan playboy ini bereskan semuanya. Ambil semuanya. Saat dia berbicara, Lu Benwei membuka mulutnya dan mencabut giginya. Dengan mulut bersiul, dia berkata lantang, aku akan membuat 1000 gaya gigi emas yang berbeda untuk diriku sendiri. Mata anjing itu berputar, saudaraku, bukankah gigi emas terlalu mencolok? Bukankah tuannya akan mencabutnya saat dia melihatnya? Benar sekali, benar sekali. Lu Benwei berkata sambil cepat-cepat memasang kembali giginya yang telah dicabut. Raja Roh melihat dari samping, tidak tahan melihat pemandangan itu. Apa yang sedang dilakukan kakak laki-laki itu? Bagaimana dia bisa membayangkan koin emas yang tidak berharga ini? Bukankah artefak abadi di samping mereka adalah fokus sebenarnya? Mata sang Raja Roh berbalik, tatapannya tertuju pada botol giok putih yang terbungkus pilar cahaya di langit. Botolnya benar-benar transparan, dengan pola-pola yang mengalir di atasnya, luar biasa tak tertandingi. Ketujuh wanita itu pun memandang botol itu, tatapan mereka terkejut dan gembira. Mungkinkah itu yang legendaris? Saat berikutnya, Lu Benwei yang tengah kalang kabut mengemasi koin-koin emas, tiba-tiba menyerbu dan menendang pilar cahaya itu hingga berkeping-keping. Botol sialan ini benar-benar menghalangi. Retakan. Rahang Raja Roh ternganga karena terkejut. Ketujuh wanita itu hampir kehilangan bola matanya. Anda, roh kecil, cepatlah dan bantu aku mengemas koin-koin emas itu. Teriak Lu Benwei. Ya. Sang Raja Roh, yang terlalu terkejut untuk peduli, dengan cepat mengangkat rahangnya, meletakkannya kembali, dan berlari sambil mengibaskan ekornya. Ia mengeluarkan tas penyimpanannya dan mulai berkemas. Kita kaya, gadis-gadis, wanita-wanita, itu bukan lagi sekadar mimpi. Lu Benwei tertawa saat berkemas. Ya, kami kaya, ha.
Sang Raja Roh melirik botol yang pecah berserakan di tanah di sampingnya, hatinya berdarah. Kakak, biar ku beritahu, koin emas adalah barang bagus, Lu Benwei mengajari tanpa mengangkat kepalanya, ingat kata-kata kakak, tidak ada barang bagus yang sebanding dengan uang. Ya. Sang Raja Roh mengangguk seperti alu, pandangannya tanpa sengaja melirik ke arah dahan yang memancarkan ki abadi berwarna putih di sampingnya. Matanya langsung berbinar. Itu. Digunakan oleh sosok abadi yang sangat kuat beberapa era yang lalu. Krak, anjing itu mematahkan dahan pohon dan melemparkannya ke samping. Benda tak berguna apa-apa, benar-benar menghabiskan tempat. Sambil berbicara, dia mengikatkan puluhan kantong penyimpanan ke tubuhnya, sambil mengeluarkan suara gemerincing, dia berteriak keras, kakak, aku sudah mengisi puluhan kantong penyimpanan ini, apakah kamu masih punya yang lain? Raja Roh. Dia memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Kain lap ini juga menghalangi. Suara mendesing. Kain hitam yang bersinar dengan cahaya hitam di langit juga dirobek-robek oleh centipede. Dia tidak tahan lagi. Kakak, aku pikir kamu mungkin tidak tahu apa hal-hal ini. Namun tak seorang pun memperhatikan kata-kata Raja Roh. Kakak, tidak ada satu koin emas pun di sini, semuanya besi tua, dan semuanya menghalangi jalan. Teriak anjing itu dengan keras. Apa? Itu tidak akan berhasil. Susu, kemarilah dan hancurkan semua benda tak berguna ini untukku. Jangan biarkan sampah itu menghalangi jalan saudara anjingmu, kata Lu Benwei tanpa mengangkat kepalanya. Kalau begitu, pergilah ke sana dan lihat-lihat. Raja Roh dan 7 wanita bergegas seperti angin, menyaksikan berbagai harta karun tertinggi dihancurkan satu demi satu oleh susu, hati mereka berdarah. Perusakan yang disengaja. Ini benar-benar penghancuran yang tidak beralasan. Kakak, biar kami bantu kamu menghancurkan barang-barang. Ketujuh wanita itu benar-benar tidak tahan lagi dan semuanya mengeluarkan tas penyimpanan mereka dan datang untuk berkata. Berhenti. Dengan sekali teriakan, tubuh ketujuh wanita itu diikat oleh suatu kekuatan tak terlihat. Saat berikutnya, mereka ditarik kembali untuk duduk di kursi di samping mereka. 7 wanita cantik, duduklah dengan tenang, tegur Lu Benwei. Bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu melakukan pekerjaan yang melelahkan seperti itu? Tidak melelahkan, tidak melelahkan. Baiklah, kalau begitu melelahkan. Melihat hal itu, ketujuh orang itu hanya bisa terdiam tak berdaya. Kemudian mereka hanya bisa terus menyaksikan ketika sinar demi sinar cahaya di langit dihancurkan di tangan keempat orang ini. Ketujuh orang itu hampir terkena serangan jantung mereka begitu sakit hingga gigi mereka hampir patah. Namun untungnya, saudara-saudara itu begitu asyik mengoleksi koin emas sehingga mereka kemudian mengabaikan keberadaan koin-koin tersebut. Hal ini segera memberi kesempatan kepada 7 wanita untuk mengambil beberapa sisa makanan. Guru, saya minta maaf. Aku akan membalas budimu di kehidupan selanjutnya. Ketujuh wanita itu berbicara dengan rasa bersalah di dalam hati mereka. Namun saat mereka berbicara, cincin penyimpanan mereka sendiri juga hampir penuh. Bab 552. Kekaisaran Wutian, tempat perkemahan. Api unggun yang menyala-nyala menerangi langit malam. Di sekitar api unggun, barisan anak muda menari serempak mengikuti alunan musik dansa persegi. Di belakang mereka, di tanah terbuka yang luas, ribuan sapi kuning kecil menggoyangkan pinggulnya mengikuti alunan musik. Itu adalah pemandangan yang cukup hidup. Di rak besi di dekatnya, asap mengepul dengan suara mendesis. Seorang anak laki-laki gemuk berdiri di samping rak, menyeka keringat di dahinya sambil dengan gembira memanggang tusuk sate. Ayo, kebabnya sudah siap. Bocah tambun itu membawa piring berisi daging panggang, berlari-lari kecil ke arah segerombolan orang. Jia Jiakin segera mengambil piring dan berseru, kemarilah. Ini adalah binatang suci ras naga yang baru kubudidayakan. Ada sedikit kecelakaan saat keluar, binatang itu berubah bentuk dan mati setelah beberapa hari, tetapi itu tidak memengaruhi rasanya. Sempurna untuk semua orang yang ingin mencoba sesuatu yang baru. Dia berbicara sambil membagikan daging panggang. Wow, Wutian mengambil tusuk daging sapi, berseru kegirangan, ras naga yang sudah lama punah ini, dari aromanya saja sudah bisa dipastikan luar biasa. Butuh keterampilan yang cukup untuk memanggang daging dengan rasa seperti ini. Kakak senior, kamu sangat mengagumkan, dengan santai membudidayakan binatang suci seperti itu.
Kami tidak bisa dibandingkan denganmu. Bai Qiu berkata sambil menggigit daging sapi, lalu bertanya, aku ingin tahu prestasi apa saja yang telah diraih kakak dan adik senior kita akhir-akhir ini. Saya malu untuk mengatakannya, saya baru saja menjadi penguasa negara Tianlong. Tidak dapat dibandingkan dengan kalian semua. Aku bahkan lebih malu lagi, aku baru saja menjadi pemimpin Sekte Wu, dan kebetulan mencaplok Sekte Yan. Tidak bisa dibandingkan dengan kalian semua. Bagaimana dengan kakak perempuan kelima? Aku bahkan lebih malu, aku baru saja pergi ke alam abadi dan mengumpulkan beberapa benua, dan secara tidak sengaja menghancurkan beberapa benua yang tidak tunduk padaku. Tidak dapat dibandingkan dengan kalian semua, kata Su Yunyun, juga menggigit tusuk daging sapinya. Ah, akulah yang paling malu. Wu Tian menggelengkan kepalanya saat mendengarkan, aku masih belum memenuhi harapan guru untuk menaklukkan kekaisaran puncak awan. Ketika rombongan itu tengah berbincang-bincang, terdengar teriakan, saudara-saudari senior. Dari kejauhan, semua orang menoleh dan melihat seseorang mendekat, yang berkata, 4 pelindung agung telah ditangkap oleh Raja Puncak Awan. Mendengar ini, semua orang tercengang sejenak. Mereka bukan saja tidak khawatir, tetapi malah tertawa terbahak-bahak. Kekaisaran Puncak Awan ini, sungguh, mereka bisa menangkap siapa saja, tetapi mereka memilih 4 pelindung agung. Baiklah, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk melihat keributan itu, dan berkoordinasi dengan 4 pelindung agung dari dalam. Ayo kita hancurkan kekaisaran Puncak Awan sekarang. Bagus, ayo kita hancurkan kekaisaran Cloud Top sekarang juga. Wu Tian menjadi orang pertama yang berdiri sambil berteriak kegirangan. Kelompok itu memimpin pasukan mereka menuju Cloud Top Empire dalam prosesi megah. Cloud Top Empire, Istana Kekaisaran. Raja Puncak Awan dan Sang Penghancur Dunia sedang minum dengan lahap. Sudah lama sekali, keempat tokoh di balik layar itu pasti sudah musnah sekarang. Kata Raja Puncak Awan sambil tertawa keras, ayo, kita habiskan cawan ini. Bagaimana kalau mereka tidak mati? Sang Penghancur Dunia meletakkan cangkir anggurnya dengan sedikit khawatir. Meskipun formasi pembunuh itu merupakan susunan yang sangat berbahaya dan kuat yang tersisa dari beberapa era yang lalu, untuk berpikir bahwa hanya satu formasi pembunuh dapat melenyapkan makhluk yang mampu melakukan manipulasi yang begitu mudah. Sang Penghancur Dunia tak dapat menahan rasa khawatirnya. Haha, kau tahu betapa kuatnya formasi pembunuh itu, kata Raja Puncak Awan dengan percaya diri. Lagi pula, meskipun mereka tidak mati, setelah sekian hari, mereka pasti telah disiksa hingga tak bisa dikenali lagi. Bersulang, Sang Penghancur Dunia juga merasa luar biasa gembira. Kali ini, asalkan mereka menyingkirkan keempat manipulator di belakang layar ini, urusan mereka selanjutnya akan jauh lebih sederhana. Selama mereka sudah tiada, mengapa khawatir tidak bisa memenuhi takdir kita? Raja Puncak Awan berkata dengan percaya diri, hahaha, ayo, kita minum lagi. Saat keduanya minum dengan riang, mereka mendengar suara bawahan dari jauh, laporkan. Laporkan apa? Kau tidak lihat kita sedang minum di sini? Raja Puncak Awan menendang bawahannya yang baru saja memasuki aula. Keduanya terus minum dengan bebas. Tak lama kemudian, suara gemuruh datang dari luar dan bunyi benturan pedang serta bilah pedang terdengar jelas di telinga mereka. Sang Penghancur Dunia dan Raja Puncak Awan meletakkan cangkir anggur mereka. Apa yang terjadi? Raja Puncak Awan dan Sang Penghancur Dunia bergegas keluar, melihat pemandangan yang penuh gejolak di kejauhan, dengan gelombang udara yang dipenuhi debu. Melapor kepada Yang Mulia, orang-orang Kekaisaran Wu Tian telah menyerang. Bawahan itu melaporkan dengan gemetar. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Raja Puncak Awan menamparkan orang itu, membunuhnya seketika dengan darah mengalir dari 7 lubang. Ah gelombang, Sang Penghancur Dunia menghentikan Raja Puncak Awan yang marah, jangan terburu-buru. 4 pengendali di balik layar ada di tangan kita, makhluk-makhluk kecil ini tidak akan berarti apa-apa. Hanya saja Wu Tian agak merepotkan, kata Sang Penghancur Dunia dengan nada meremehkan. Jika kau dan aku bersatu dan bergabung untuk menyegelnya terlebih dahulu, setelah takdir kita terpenuhi, kita dapat meminta utusan untuk menggunakan kekuatan absolut untuk membuatnya lenyap sepenuhnya menjadi debu. Mendengar perkataan Sang Penghancur Dunia, Raja Puncak Awan menjadi tenang dan mengangguk, itu masuk akal. Ayo kita temui anak-anak bodoh itu. Dengan itu, sosok Penghancur Dunia melintas dan menghilang.
Sosok Raja Puncak Awan mengikuti dari dekat, juga menghilang. Di luar kota Kekaisaran Cloudtop, di tembok kota yang tinggi, Raja Puncak Awan dan Sang Penghancur Dunia berdiri berdampingan. Keduanya menatap puluhan orang yang berdiri di depan jutaan pasukan di bawah dan membeku di tempat. Jantung mereka juga berdebar-debar, karena setiap orang dari lusinan orang yang memimpin serangan itu sebenarnya lebih kuat daripada Wu Tian, yang mereka waspadai. Bab 553. Di luar tembok kota, sekelompok puluhan orang yang memimpin pasukan besar menuju Kekaisaran Puncak Awan terlibat dalam pertengkaran. Mereka berdebat tentang siapa yang harus pergi dan melawan Sang Penghancur Dunia dan Raja Puncak Awan. Para murid, sejak meninggalkan Sekte Langit dan Bumi, sebagian besar dari kita sudah berlatih. Mengapa kita tidak membiarkan mereka yang belum sempat berlatih pergi? Jia Jiakin menyela argumen tersebut. Siapa yang belum pernah berlatih? Seseorang bertanya. Jia Jiakin menunjuk ribuan behemoth langit kuning yang mengikuti pasukan, bersemangat untuk ikut bertarung. Binatang-binatang langit kuning kecilku, sekarang waktunya bagimu untuk berlatih. Oh, ayolah, kata Li Jin, sapi-sapi kuning kecil yang baru saja kau besarkan itu mungkin akan dimusnahkan oleh penghancur dunia dan sekutunya dalam satu gerakan. Kenapa kau tidak melepaskanku? Aku akan menangkap pedang mereka dengan tangan kosong dan langsung menjatuhkan mereka. Usul yang lain. Rekan-rekan murid senior dan junior, Wu Tian berbicara dengan takut-takut dari samping, kedua orang ini telah memukuliku berkali-kali. Aku ingin membalas mereka. Mengapa kalian tidak melepaskanku? Tidak mungkin, biarkan aku meledakkan mereka. Begitu Wu Tian selesai berbicara, Hong Feng Kuang dengan keras menolak, jika kamu tidak melepaskanku, aku akan menghancurkan diriku sendiri sekarang juga. Mulut para murid berkedut mendengar ini. Semua itu terdengar jelas oleh Sang Penghancur Dunia dan Raja Puncak Awan yang berdiri di tembok kota. Mereka berdua menggertakkan gigi karena marah. Mereka tidak percaya bahwa mereka diperlakukan seperti mangsa. Sungguh tidak dapat ditoleransi. Hari ini, aku akan membuat mereka mengerti mengapa bunga-bunga ini berwarna merah. Kata Raja Puncak Awan dengan marah. Terutama bocah yang mengancam akan meledakkan kita. Sambil berkata demikian, dia melompat ke udara dan menghantamkan telapak tangannya ke arah orang-orang di bawah kota. Sang Penghancur Dunia melakukan hal yang sama. Sebelum mereka bisa mencapai sasaran mereka, Hong Feng Kuang telah menyerang ke arah mereka. Orang bodoh ini berani menyerang kita secara langsung. Raja Puncak Awan mencibir, "Hah, cari mati." Detik berikutnya, ledakan dahsyat menggema. Sebelum keduanya sempat bereaksi, api dan asap langsung menyelimuti mereka. Mayat keduanya yang terpotong-potong jatuh kembali ke tembok kota. Lengan Raja Puncak Awan putus dan dia pingsan. Adapun Sang Penghancur Dunia, ia telah direduksi menjadi daging cincang. Bola matanya berputar-putar, dan bibirnya yang menempel di atap tembok kota bergerak. Cepat, tutup gerbang kota. Ya, orang-orang di bawah bergegas mundur untuk menutup gerbang. Dasar bodoh. Bawa daging cincangku bersamamu. Di aula besar Cloudtop, Raja Cloudtop perlahan-lahan mulai sadar kembali. Segumpal daging yang hancur di tengah aula itu menggeliat perlahan, dikelilingi kabut tipis. Dagingnya perlahan-lahan menyatu, membentuk sosok manusia. Di luar, suara teriakan dan gedoran di gerbang memekakkan telinga. Kemampuan bertarung kita berdua hilang sementara, dan moral mereka sedang berada di puncaknya. Apa yang harus kita lakukan? Kata Raja Puncak Awan dengan serius sambil menyusun kembali anggota tubuhnya yang terputus. Sang Penghancur Dunia perlahan berdiri dari tanah, wajahnya pucat pasi. Tetap tenang, bukankah kita masih memiliki keempat tokoh di balik layar itu di tangan kita? Katanya, selama kita memiliki mereka, bahkan jika mereka menerobos gerbang kota, mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Mendengar ini, Raja Puncak Awan mengangguk, itu benar. Namun wajahnya masih dipenuhi kemarahan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar. Itu suara gerbang kota yang didobrak. Tepat saat mereka tengah berbincang, seseorang bergegas masuk dari bawah, laporkan. Laporkan apa? Gerbang kota rusak. Apa perlu kau memberitahuku hal itu? Kau bahkan tidak bisa mempertahankan satu pun gerbang kota, tidak berguna. Raja Puncak Awan yang marah mengangkat kakinya untuk menendang pria itu, tetapi Sang Penghancur Dunia dengan cepat mencengkeram kakinya. Bicaralah, Sang Penghancur Dunia menoleh kepada bawahannya.
Bawahan itu menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, "Yang mulia, penghalang formasi pembunuhan kuno telah rusak, dan keempat orang di dalamnya telah menghilang." Raja Puncak Awan menarik kakinya dan mencengkeram kerah bawahannya, sambil berteriak, "Apa? Mereka kabur. Bagaimana dengan 7 wanita yang menjaga formasi itu?" "Yang mulia, mereka juga menghilang," kata bawahan itu sambil dengan hati-hati menutupi lehernya. "Sepertinya mereka membelot." Begitu dia selesai berbicara, Raja Puncak Awan yang murka langsung membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan. Kemudian dia memegangi dadanya dan terhuyung mundur. Sang penghancur dunia, dengan ekspresi serius, menenangkan Raja Puncak Awan. "Bukankah kau bilang perbendaharaan negaramu memiliki banyak material langka dan berharga? Kita harus cepat pulih. Ayo kita pergi ke perbendaharaan dan minum beberapa pil abadi bermutu tinggi untuk pemulihan. Kita masih punya kesempatan untuk melawan mereka." "Benar, benar, benar." Raja Puncak Awan tersadar dan hendak memanggil bawahannya, "Kemarilah." Laporan. Suara ini hampir membuat Raja Puncak Awan pingsan. Untungnya, sang penghancur dunia menangkapnya. "Tidak apa-apa, mungkin ini hanya tentang kejatuhan kota. Jangan panik." Ya, kau benar." Raja Puncak Awan pulih dan berkata, "Bicaralah, apa yang terjadi?" "Penghalang harta karun negara kita juga telah ditembus. Seluruhnya telah dijarah." Bawahan itu berbicara dengan gemetar, sambil diam-diam menutupi dadanya. Mendengar ini, Raja Puncak Awan batuk seteguk darah. Dia menghunus pedang dari rak di dekatnya dan mengayunkannya ke leher bawahannya. Raja Puncak Awan dan sang penghancur dunia berdiri di depan perbendaharaan yang telah dijarah. Mata mereka berdua merah. "Orang-orang bodoh ini, mereka mengambil semua koin emas," kata Raja Puncak Awan dengan suara gemetar, "tetapi tidak mengambil satu pun harta abadi. Tapi mereka menghancurkan segalanya." Sang penghancur dunia mengepalkan tangannya, kemarahan terpancar dari tubuhnya. Laporan. Sang penghancur dunia berbalik dan mengubah orang itu menjadi debu. "Saya tidak ingin mendengarnya. Kota itu telah jatuh, dan penghalang kota kekaisaran kita juga telah hancur." Raja Puncak Awan memandang ke kejauhan, wajahnya pucat pasi. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sang penghancur dunia mengeluarkan pilar abadi dan melihat harta karun yang telah lenyap sepenuhnya di dalamnya. Ekspresinya sangat muram. Sebelum mereka bisa membahas rencana konkret, tentara sudah menyerbu masuk. Keduanya dengan cepat dikepung oleh beberapa lusin orang yang memimpin serangan. Mereka berdiri di sana, bingung harus berbuat apa. "Bukankah kalian berdua begitu kuat?" Wu Tian berdiri di depan, mengejek dengan keras. "Mengapa kalian tidak begitu sombong sekarang?" Di belakangnya, beberapa lusin murid senior berdiri dengan tangan terlipat, menatap kedua pria di hadapan mereka seolah-olah mereka sudah mati. "Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan?" Raja Puncak Awan ketakutan setengah mati, sambil memegangi lengannya yang belum pulih sepenuhnya. Pada saat ini, keduanya tidak mau mengakui bahwa mereka tidak dapat menangani situasi tersebut, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengakuinya. Tepat saat mereka hendak putus asa, langit tiba-tiba menjadi gelap. Sebuah pusaran hitam besar muncul di langit, dan angin mulai menderu. Puluhan murid tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat tangan guna melindungi wajah mereka. Sang penghancur dunia dan Raja Puncak Awan yang tadinya putus asa, kini bergembira. Mereka melihat sosok yang muncul dari pusaran hitam dan berteriak kegirangan, "Utusan, itu utusan!" Dengan itu, keduanya terbang dan bersembunyi di belakang utusan yang muncul dari pusaran hitam. Raja Puncak Awan mengulurkan tangannya, menunjuk ke puluhan orang di bawahnya, "Bukankah kalian semua begitu sombong? Biar kukatakan, mulai saat ini, kalian semua akan mati." Dia melambaikan tangannya dan tertawa keras sambil bertepuk tangan. Bab 554. Puluhan orang di bawah, yang awalnya mengira kemenangan sudah dalam genggaman mereka, tiba-tiba mendapati diri mereka berhadapan dengan musuh yang tangguh. Orang yang turun dari langit memancarkan aura yang luar biasa kuat. Bahkan sebelum terlibat dalam pertempuran, kehadiran individu ini saja sudah cukup membuat semua orang gemetar ketakutan. Saat angin berputar dan awan berkumpul, lelaki tua di atas perlahan mulai berbicara. "Hai serangga, siapa yang memberimu keberanian untuk melawan kami?" Suaranya yang penuh energi menggelegar di telinga mereka yang ada di bawah. "Benar sekali, siapa yang memberimu keberanian untuk melawan kami?"
Raja Puncak Awan menjulurkan kepalanya dari belakang utusan itu, meminjam kekuatan harimau itu untuk mengintimidasi. Pada saat ini, dia merasa agak emosional. Beberapa hari terakhir ini sungguh tak tertahankan. Sekarang setelah utusan itu tiba, mereka akhirnya memiliki seseorang yang mendukung mereka. Perasaan memiliki dukungan ini benar-benar menggembirakan. Hai serangga bodoh, pergilah dan matilah. Tatapan dingin lelaki tua itu menyapu mereka yang ada di bawah. Matanya penuh dengan ketidakpedulian. Seolah-olah semua yang ada dalam pandangannya hanyalah serangga. Namun, dalam sekejap, sebuah tangan besar yang terbuat dari energi padat muncul dari tanah, menyerang utusan di langit dengan kecepatan kilat. Pukulan ini, itu membuat langit meledak dengan ledakan yang memekakkan telinga. Wajah raksasa di langit hancur menjadi debu dalam sekejap mata. Sang penghancur dunia dan Raja Puncak Awan, dengan mata terbelalak, terpesona oleh gelombang kejut pukulan ini. Mereka berubah menjadi dua bintang yang berkelap-kelip, menghilang di cakrawala yang jauh. Berani sekali kau berpura-pura di hadapanku, dasar. Saat kata-kata itu diucapkan, sesosok tubuh berjubah hitam muncul, diikuti oleh seekor anjing, seekor kelabang, seekor beruang, dan sesosok hantu yang dikelilingi oleh energi gelap. Di belakang mereka ada 7 wanita memikat. Pelindung Agung. Itu pelindung agung. Su Yunyun adalah orang pertama yang bereaksi, berseru dengan gembira, kami memberikan penghormatan kepada 4 pelindung agung. Para pengikutnya di belakangnya ikut membungkuk, kami memberi penghormatan kepada 4 pelindung agung. Bangunlah, kalian semua, Lu Benwei melambaikan tangannya. Sang pelindung agung memang tangguh. Dia bisa mengalahkan orang sombong itu hanya dengan 1 pukulan. Para murid memuji serempak. Sungguh, kehebatan seperti itu tidak ada tandingannya di dunia ini, kecuali guru kita. Benar sekali, saat pelindung agung kita bergerak, hasilnya sudah pasti. Di tengah pujian yang tiada habisnya, dagu Lu Benwei terangkat penuh kebanggaan. Karena Raja Cloud Top dan sang penghancur dunia tidak dapat ditemukan, Kekaisaran Cloud Top tidak dapat lagi memberikan perlawanan. Wu Tian segera mencaplok Cloud Top Empire. Di padang rumput yang luas, api unggun dinyalakan, memanggang tusuk sate naga. Para murid lainnya berkumpul di sekitar api unggun, menari dengan gembira. Lu Benwei berbaring di samping, dikelilingi oleh 7 wanita dengan sosok yang mempesona, masing-masing berpakaian lebih minim dari yang sebelumnya. Yang satu mengupas anggur untuk Lu Benwei, yang lain memijat kakinya. Ada yang berjongkok di tanah, menawarkan tubuh mereka sebagai sandaran kaki. Yang lain duduk di dekatnya, menaruh tangan mereka di telapak tangan Lu Benwei agar dia bermain. 1000 mil jauhnya, Yi Feng meringkuk di sebuah gubuk bobrok yang hampir runtuh, sedang membaca buku sambil diterangi lampu, matanya merah karena kelelahan. Buku itu berjudul Tingkat Kultivasi Benua Sungai Abadi. Belum lama ini, 2 negara tetangga terlibat perang, yang menyebabkan kekacauan dan kekacauan. Untuk menghindari kerusakan lebih lanjut, ia berkemas dan melarikan diri. Sekarang di tempat yang tidak dikenalnya, dia masih belum menemukan murid terakhir yang memiliki kualifikasi cocok untuk berada di bawah sayapnya. Ding, karena murid luar telah mencapai kualifikasi biasa, tuan rumah sekarang memenuhi persyaratan kultivasi dan telah berhasil memperoleh tingkat kultivasi tertinggi. Namun, karena murid terakhir adalah murid luar dan tidak dihitung sebagai murid formal, tuan rumah perlu menemukan murid terakhir yang memenuhi syarat dalam waktu 1 tahun. Jika tidak, level kultivasinya akan dicabut. Kejutan yang tiba-tiba ini membuat Yi Feng tercengang. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak, dia pun tertekuk 2 kali. Sistem perjodohan kecil ini sungguh penuh kejutan. Oh benar, itu menyebutkan tingkat kultivasi tertinggi. Coba aku lihat apa itu. Sambil berkata demikian, dia membuka tingkat kultivasi benua sungai abadi di tangannya. Kaisar bela diri, hahaha, aku sekarang seorang kaisar bela diri. Martial spirit yang dulunya mengerikan kini hanyalah sampah di mataku. Yi Feng tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Karena ingin menggunakan kekuatan barunya, dia mulai melayangkan pukulan ke langit sekuat tenaga. Benar saja, langit berubah drastis. Setiap kali dia memukul, langit bergemuruh. Hahaha, aku sungguh hebat. Sementara itu, di alam abadi, kekacauan telah meletus. Sejak terakhir kali langit hancur akibat pukulan orang misterius, sudah lama sekali tidak ada keributan seperti ini.
Mereka mengira pukulan yang menghancurkan langit sebelumnya hanya kebetulan saja, jadi mereka tidak menyelidikinya lebih lanjut, tetapi siapa tahu. Kali ini, 500 pukulan dilayangkan. Setiap pukulan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Melihat 500 lubang hitam yang tiba-tiba muncul di alam abadi, berbagai kekuatan dimobilisasi, semuanya menuju ke tempat di mana langit telah hancur. Alam abadi dilanda kepanikan, semua orang hidup dalam ketakutan. Kembali ke benua sungai abadi, Yi Feng perlahan menurunkan tinjunya. Dia meniup buku-buku jarinya. Sistem yang tidak berguna ini akhirnya berhasil untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, Yi Feng berhenti sejenak. Karena ia menemukan fungsi kuat lain dari seorang kultivator, indera keilahian. Misalnya, pada saat ini, ia bisa merasakan sekelompok orang di kejauhan, sebagian tertawa dan menari, sebagian lagi berpesta pora. Dan si cebol terkutuk itu dikelilingi oleh wanita-wanita, dan menjalani kehidupan yang penuh pesta pora. Melihat ini, mata Yi Feng sedikit menyipit. Kegembiraan karena berhasil memperoleh kultivasi dengan cepat dibayangi oleh kemarahan. Orang-orang tak berguna yang tidak berguna ini, alih-alih mengasah keterampilan mereka, mereka malah bersenang-senang di luar sana, dan mereka semua berkumpul bersama. Dan anjing itu, sudah kubilang jangan memanfaatkan wanita muda, tapi dia malah merayu 7 orang sekaligus. Bab 555. Di padang rumput, sekelompok orang sedang makan tusuk sate dan menari di sekitar api unggun. Kegembiraan tampak di wajah semua orang. Kali ini kita telah menguasai seluruh Cloud Top Empire, yang berarti dunia virtual kini berada di bawah kendali kita, kata Wu Tian sambil memegang gelas anggur dengan gembira. Tentunya kali ini, Tuan kita akan memandang kita dengan rasa hormat yang baru. Dia tidak akan lagi menganggap kita tidak berguna, imbuhnya. Benar, murid-murid lain di sekelilingnya menimpali dengan setuju. Perlu dicatat bahwa alam virtual itu ada di luar benua sungai abadi, suatu eksistensi yang lebih kuat dan mandiri. Semua orang berbincang dan tertawa, membayangkan adegan dipuji oleh tuannya saat bertemu dengannya. Tiba-tiba, embusan angin bertiup. Gedebuk. Semua orang menoleh untuk melihat Lu Benwei, yang baru saja meminta lebih banyak musik dan tarian, tiba-tiba terdiam dan berlutut. Pelindung Agung, ada apa? Sementara semua orang masih dalam keadaan terkejut, mereka melihat sebuah sosok muncul dari udara tipis, turun perlahan-lahan. Mengenakan pakaian putih, pakaiannya bergerak tanpa angin. Dengan tangan di belakang punggungnya, ia melayang secara halus, terpisah dari dunia. Dia menatap mereka dari atas. Saat berikutnya, semua orang bereaksi dan berlutut. Salam, Guru. Yi Feng melayang di udara, tangan di belakang punggungnya, menatap dingin ke arah orang-orang yang berlutut di hadapannya. Tuan, kami, Wu Tian mulai berkata dengan gembira kepada Yi Feng. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Yi Feng menyela, aku mengutus kalian untuk membuat sesuatu dari diri kalian sendiri, dan inikah yang kalian tunjukkan kepadaku? Wu Tian tertegun. Tatapan Yi Feng beralih dari Wu Tian dan menyapu kelompok di belakangnya, sebelum kalian meninggalkan gunung, aku sudah bilang pada kalian untuk keluar dan melakukan sesuatu. Apakah ini yang telah kalian capai? Pandangannya yang luas tertuju pada api unggun yang masih menyala, dengan rak besi di sampingnya penuh dengan daging yang belum habis. Kemarahannya bertambah, dan dengan lambaian tangannya, rak itu jatuh dengan suara, bang. Dia berkata dengan nada sinis, apakah begini cara kalian merendahkan diri kalian sendiri? Dia berteriak, tidak bisakah kamu menjadi apa-apa? Tidak bisakah kamu memiliki sedikit ambisi? Jadi dunia maya yang mereka banggakan dan banggakan itu tidak layak disebut di mata tuan mereka. Dan mereka telah merayakannya. Sekarang, setelah mendengar teguran Yi Feng, semua orang serentak menundukkan kepala mereka, bagaikan terong yang terserang radang dingin, masing-masing dengan kepala terkulai. Mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat kepala semua orang tertunduk, Yi Feng mendesah dalam, marah pada kurangnya semangat mereka. Lalu tatapannya kembali tertuju pada Wu Tian. Apa yang baru saja hendak kamu katakan? Wajah Wu Tian memerah karena malu mendengar pertanyaan itu, dan dia dengan cepat menjawab, karena kita belum mencapai apapun yang berarti, aku hendak meminta hukumanmu, Guru. Yi Feng mendengus dingin, jika lain kali aku melihatmu, kau masih dalam keadaan tidak berguna ini, jangan anggap aku tuanmu lagi.
Dengan itu, Yi Feng memelototi Lu Benwei. Meskipun dia berlutut patuh dengan kepala tertunduk. Leher Lu Benwei secara naluriah menyusut saat Yi Feng menatapnya. Dasar anjing kampung, jadi kau tahu rasa takut. Geramnya sambil mencengkeram Lu Benwei dan menghilang dari tempatnya. Setelah memastikan Yi Feng sudah pergi, semua orang akhirnya mengangkat kepala. Wajah mereka semua penuh dengan emosi. Guru bahkan tidak peduli dengan dunia virtual, keluh salah satu dari mereka, guru tetaplah guru, visinya jauh melampaui kita. Perbandingan, kita bahkan tidak bisa membayangkannya, kata yang lain. Tapi sekarang tampaknya, jika guru bahkan tidak peduli dengan dunia virtual, apa yang dia pedulikan? Wu Tian mengerutkan kening sambil berpikir. Mendengar ini, mereka semua saling memandang. Mungkinkah alam abadi? Kalau dipikir-pikir, guru mungkin ingin kita membuat nama baik di alam abadi sejak awal, kata salah satu murid. Sama sekali tidak di alam virtual. Jadi begitulah, seru semua orang, merasa menyesal dan malu, dan kami sangat bangga telah menaklukkan dunia virtual belaka. Memang, kita seharusnya malu. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Seseorang menyarankan, ayo kita berpetualang di alam abadi sekarang juga. Bagus. Ayo berangkat sekarang. Ayo pergi.